Ya, besok timnas Indonesia akan menghadapi lawan terberat di grup B, yakni Vietnam dalam laga tandang. Dan saat ini Vietnam menempati peringkat kedua grup B setelah mendapat 3 poin usai mengalahkan Laos dengan skor 4-1. Untuk mengetahui bagaimana peluang timnas Indonesia melawan Vietnam, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore, Bung Wes. Selamat sore, Mureza. Iya, Bung Wes. Jadi menurut Anda bagaimana ini peluang kita melawan Vietnam di kandang Vietnam berkaca dari 2 laga terakhir? Nah, kalau mengacu kepada 2 laga terakhir, saya sih agak mengatakan harus realistis ya, Bung Reza. Dengan performa kita melawan Myanmar, melawan Laos, agak aneh kalau kita membandingkan tim ini dengan tim yang mengalahkan Vietnam 3-0 di kualifikasi Piala Dunia. Jadi bagi saya lebih baik menurunkan ekspektasi dulu. Kalau ada keajaiban dengan waktu yang singkat yang dimiliki oleh Sintayong untuk meracik strateginya, mungkin saja kita dapat poin dari Vietnam. Tapi mungkin ya dengan waktu yang singkat begini, ini kan turnamen menurut saya udah membunuh pemain, udah nggak normal lah. Kalau turnamen home turnamen boleh waktu ini singkat begini. Nah ini resikonya adalah rotasi yang dilakukan oleh Sintayong itu berdampak kepada hasil pertandingan. Apa yang membuat Anda tidak yakin Indonesia akan menang melawan Vietnam? Apakah faktor fisik, permainan, atau seperti apa, Bung Wes? Keduanya, pertama mereka punya waktu istirahat yang cukup banyak ya, tanggal 9 mereka bermain di Laos. Kalau kita nonton pertandingannya, iya jauh sekali ya gaya bermain mereka dibandingkan kita menghadapi Laos. Lalu mereka pulang dan menjamu kita tanggal 15 ini dengan waktu persiapan yang cukup, istirahat yang cukup, dan terutama kalau dibandingkan gaya bermain Indonesia di 2 pertandingan sebelumnya, Reza, kualitas permainan yang ditunjukkan oleh Vietnam ketika mengalahkan Laos 4-1 itu memang sulit untuk kita katakan bisa kita imbangi, kecuali ada keajaiban meracik strategi yang pas, kemudian menjaga menurut saya kepercayaan diri, jangan lagi inferioritas karena Vietnam dan Thailand di tangan Sintayong sebenarnya bukan lagi tim yang menakutkan bagi Indonesia. Iya, Bung Wes, Anda sampai menggeleng-gelengkan kepala ini, Bung Wes. Jadi sebenarnya apa yang perlu dievaluasi, Bung Wes? Saya geleng-geleng kepala karena apa ya? Melihat tim nasional kita seperti kembali ke setelan sebelumnya gitu, dengan banyaknya kesalahan fundamental, gaya bermain yang tidak matching, chemistry yang jauh dari yang ditunjukkan untuk level tim nasional ya, menurut saya itu yang membuat saya geleng-geleng kepala. Marcelino Ferdinand juga apalagi ya, Bung Wes, tidak bisa dimainkan setelah terganjar kartu merah saat melawan Laos. Jadi menurut Anda ini siapa pemain yang bisa menggantikan peran Marcelino? Nah ini ini pertanyaan menarik karena bagi saya Marcelino kemarin tidak memperlihatkan peran dia sebagai pemimpin di lapangan, dan kita kehilangan pemimpin yang benar-benar bisa menjaga ritme, menjadi penenang situasi. Bagaimana mungkin saat pemain Laos itu bisa menang duel dengan 3 atau 4 pemain belakang kita dan bisa melepaskan tembakan mengarah ke gawang. Jadi kepanikan itu dan yang berbuat 3 gol itu menunjukkan kita kurang leadership di tengah untuk mengantisipasi tekanan-tekanan lawan yang sebenarnya sangat minim ya kemampuan. Jadi tanpa Ferdinand ya saya mungkin melihat Fikri atau mungkin yang lebih matang di situ Pratama Arhan menjadi pemimpin. Kalau untuk leader di tengah sebagai pemain gelandang, saya harus geleng-geleng kepala lagi di Bung Reza. Tapi sebagai leader ya semoga Pratama bisa menjadikan tim ini lebih tenang bermain. Bagaimana Anda menyoroti soal pemilihan pemain yang ikut serta dalam Piala AFF ini, yang tentunya ini kan keputusan dari pelatih Sintayong ya, Bung Wesley. Ini bagaimana Anda melihatnya? Sebenarnya yang saya dengar ya, sebelumnya kan Sintayong sempat ragu-ragu ya, ketika kalau harus menurunkan tim muda karena tim senior kita sudah terganggu dengan jadwal kompetisi kualifikasi Piala Dunia. Kita break cukup banyak ya, kompetisi kita terganggu. Lalu dengan kompetisi yang sedang berjalan, kalau pemain-pemain senior
dipanggil dan meninggalkan klubnya lagi, ini akan terjadi ke kisruhan kali ya, katakan, karena sejumlah klub itu sudah mengeluh jadwal kompetisi yang sangat padat. Kalau dihitung Desember ini saja nih Bung Reza, tim itu rata-rata bermain 6 pertandingan. Sementara sebulan ini kan hanya 4 minggu. Nah, tim itu bermain 6 kali dengan jadwal padat. Bayangkan kalau mereka harus kehilangan lagi pemain-pemain seniornya. Jadi Sintayong akan jadi musuh para pelatih bersama di Liga Indonesia. Tapi soal kedalaman skuad kita untuk turnamen yang memang jadwalnya cukup menguras fisik ini, bagaimana Anda menyoroti hal ini, Bung Wesley? Pada akhirnya saya sepakat, Bung Reza, bahwa dengan turnamen yang dijadwalkan home and away dan waktu mepet gini, sudah. Kita tidak boleh mengorbankan kesehatan dan keselamatan pemain. Kita nggak juga boleh mengorbankan kompetisi dalam negeri. Karena kalau seandainya Federasi AFF mau mengubah jadwal dan kompetisi, format kompetisi ini, mungkin kita bisa fight lagi untuk mencoba meraih gelar pertama kali dalam sejarah. Tapi kalau sistemnya masih seperti ini, ya akhirnya kita memang dapat menerima, walaupun awalnya saya sulit menerima ya, Bung Reza. Saya mengatakan PSSI malu-malu mau juara. Tapi melihat kompetisi seperti ini, jadwal yang mepet begini, wajar kalau kita mengatakan ini jadi ajang pemanasan saja, persiapan buat Sintayong menyiapkan tim U23-nya atau menjelang SEA Games. Kita akhirnya bisa memahami itu. Apakah Anda melihat target ke final ya, bukan juara, tapi targetnya ke final ini masih bisa tercapai, Bung Wesley? Berat jawabnya nih ya, karena hitungan saya harusnya kita dapat 6 poin nih dari Myanmar dan Laos, dan kita bisa meracik strategi jangan ketemu Thailand di semifinal kalau kita sebagai juara grup B. Tapi kalau misalkan kita menjadi runner up, risiko bertemu dengan Thailand sangat besar, dan melihat permainan Thailand dibandingkan dengan 2 permainan kita lawan Myanmar dan Laos, rasa-rasanya emang harus realistis mengatakan berat untuk mencapai target final yang pernah juga disebut Sintayong ya, targetnya adalah final. Kalau ditanya soal apa sih PR terbesar dari pelatih Sintayong ini, sebenarnya selain mempertajam lini serang, apalagi Bung Wesley? Karena kan melawan Laos kemarin tampak terlihat sekali lini tengah kita juga kedodoran, Bung Wesley. Kalau mundur sebenarnya ya Bung Reza, tidak bisa dibeban ini diserahkan kepada Sintayong sendiri, karena inilah kualitas permainan yang dihasilkan oleh kompetisi kita. Jadi mendingan saya mundur ke belakang, perbaiki kompetisi, perbaiki pembinaan, perbaiki kualitas pelatih, perbaiki infrastruktur, bagaimana mungkin anak-anak muda ini operannya bagus dari kecil kalau lapangannya jelek, gitu ya. Itu kalau saya mundur ke belakang, bahwa itu adalah fondasi yang harus kita perbaiki sebenarnya. Nah, pada saat ini setelah Sintayong sudah punya pilihan lain, inilah pemain terbaik yang dia pilih, dan kita harus tahu bahwa pelatihlah yang memilih pemain, pelatihlah yang menurunkan 11 pemain, pelatih yang punya kewajiban mengeluarkan kemampuan terbaik dari 11 pemain yang dia pilih di lapangan, dan pelatih yang mempertanggungjawabkan hasil pertandingan itu. Jangan lagi kemudian banyak excuse, banyak alasan, karena inilah pemain pilihan pelatih. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya saya pikir dengan waktu yang mepet ini ya tinggal membuat kepercayaan diri, semangat. Karena kan bagi saya, kalau bagi pemain-pemain sekarang ini momentum, Reza, untuk menunjukkan bahwa saya pantas mengenakan baju, mengenakan jersey tim nasional ini. Saya pantas menjadi orang yang diharapkan oleh berjuta penggemar sepak bola di Indonesia. Jadi kepantasan dan semangat membela tim nasional itu yang menjadi modal utama, karena secara strategi permainan saya sudah ragu-ragu ya untuk menghadapi Vietnam dengan kalau strategi permainan seperti lawan Laos dan Myanmar kemarin. Baik Bung Wesley, semoga para pemain timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaik mereka besok ketika menghadapi Vietnam. Terima kasih Bung Wes atas analisa Anda. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.